Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa pagi, kesempatan pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian, Yesus sungguh berarti. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Kembali atas. Sepanjang jalan kehidupan, sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini
berarti hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Dua, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kembali atas. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayat yang kedua, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kor. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Mungkin mata kami belum melihat sesuatu yang indah, tetapi jika kami mengikuti kehendak-Mu Tuhan, maka tangan kasih kemurahan-Mu yang akan menjadikan semuanya indah pada waktunya, dan kami tinggal menunggu saatnya sampai puncak keindahan kami masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan untuk ibadah saat pagi hari ini. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 23, ayat 27 sampai 28. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 23, ayat 27 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Orang kurang percaya. Jadi tabiat ini yang harus dirobek, daging yang harus dirobek, itulah kekhawatiran. Itulah kekhawatiran, daging yang khawatir, yang seringkali dikhawatirkan adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, masa depan. Nah, ini yang seringkali dikhawatirkan, Tetapi di situ ditegaskan bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Belajar dari dua hal, yaitu dari bunga bakung dan juga rumput. Bunga bakung dan rumput yang hari ini ada tapi besok dilemparkan ke dalam api. Itu pun Allah mendandani mereka. Terlebih lagi kamu. Itulah yang firman Tuhan ucapkan, firman Tuhan katakan. Jadi kalau rumput yang hari ini ada tapi besok dibuang ke dalam api, itu pun didandani oleh Allah, diperindah oleh Allah. Apalagi kamu, apalagi kehidupan kita. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi rumput ini adalah manusia yang hari ini ada tapi besok dicampakkan ke dalam api. Siapa itu rumput? Kemarin kita mempelajari dalam ibadah doa pagi, itulah penyesat dan yang melakukan kejahatan atau pendurhakaan. Pagi hari ini kita maju di dalam Matius 13 ayat 49 sampai 50. Matius 13 49 sampai 50. Matius 13 49 sampai 50. Itu siapa itu rumput? Matius 13 49 sampai 50. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Orang jahat dari orang benar. Jadi kemana lalu ini orang jahat ini? Ayo lanjut ayat 50. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi. Jadi manusia jahat sama dengan kehidupan yang tidak benar. Kehidupan yang tidak benar sebab akan dipisahkan antara orang benar dan orang jahat. Orang benar dan orang jahat. Di mana berakhirnya? Ke dalam api. Di situ ditambah dengan penjelasan di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, jadi di tempat api itu, di situ terdapat keadaannya terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ratapan dan kertakan gigi. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kejahatan. Jadi rumput ini adalah manusia yang jahat, yang satu kali waktu akan dibakar, dilemparkan ke tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Sekarang pertanyaannya, kejahatan apa yang dilakukan? Mungkin kalau kita bicara soal kejahatan, wah ya semua kejahatan ya. Betul, semua kejahatan. Tapi pagi hari ini saya akan tunjukkan ada beberapa macam kejahatan yang tertulis dalam Alkitab di situ. Di dalam Matius pasal 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Matius 8 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iman sebesar ini, iman atau kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar, bukan kurang kepercayaan tapi benar, besar. Nah, besar di sini istilahnya besar, bukan berkurang, bukan kecil, bukan. Nah, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, jadi kejahatan apa yang dilakukan di sini? Sampai dibuang ke dalam api, sampai dicampakkan ke tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan iman. Jadi artinya kehidupan yang tidak memiliki iman, kehidupan yang memiliki iman yang kurang, jadi kurang percaya, ataupun kehidupan yang memiliki iman yang salah, ini sama dengan pembuat kejahatan, sama dengan kehidupan yang jahat tadi. Nah, sekarang orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman, nah, sudah tidak usah kita masuk ke situ. Ini orang tidak beriman. Nah, sekarang orang yang ngaku beriman, bagaimana iman yang benar? Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang benar datang dari mendengar. Apa yang didengar? Firman Kristus. Firman Kristus adalah firman yang merupakan perkataan Kristus sendiri. Tandanya tertulis dalam Alkitab, ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Nah, sekarang kalau ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Nah, dalam Alkitab dituliskan iman yang tidak benar adalah seperti imannya Thomas. Imannya Thomas. Beriman tetapi karena melihat. Ini iman yang tidak bahagia. Kemudian saat terjadi saat ada pesta di Yohanes pasal yang kedua, orang-orang banyak percaya Yesus karena sudah mengalami ataupun melihat mujizat yang diadakan. Tapi Yesus sendiri tidak percaya. Ini artinya iman kepercayaan karena mujizat secara jasmani. Sakit jadi sembuh dan seterusnya. Bukan dilarang, tapi tingkatkan. Kalau dulu mungkin lewat penginjilan, saya dulu sakit jadi sembuh, saya percaya Yesus. Ayo sekarang tingkatkan iman karena mendengar firman Kristus, mendengar firman Kristus. Tapi juga ada istilah iman yang berkurang. Iman yang berkurang. Jadi iman yang berkurang ini kalau kita pelajari waktu Petrus bersama kawan-kawannya menghadapi angin badai dan gelombang. Kemudian Yesus datang mau menolong. Nah, murid-murid pada ketakutan. Itu hantu. Nah, kemudian Petrus nantang. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Nah, mari. Kemudian begitu pandangannya kepada Yesus, Petrus berjalan di atas air. Tapi begitu Petrus merasakan tiupan angin, dirasanya tiupan angin, maka bimbang sehingga tenggelam. Kurang percaya, hei kamu kurang percaya. Tuhan katakan, hei kamu kurang percaya. Orang yang kurang percaya. Jadi kurang percaya ini adalah kehidupan yang mendengar firman yang benar, sudah betul sebenarnya, tetapi dia mendua hati, dia bimbang, mendua hati. Dengarkan juga ajaran-ajaran lain. Dengarkan juga ajaran-ajaran lain. Ini merupakan satu kejahatan. Ya, pagi hari ini kalau kita mau tanya, bagaimana Om? Kejahatan yang seperti apa ini? Loh, kok ada kejahatan dikaitkan dengan iman? Tidak beriman, jahat di hadapan Tuhan. Imannya kurang, mendua hati, jahat. Nah, siapa bilang orang mendua hati itu tidak jahat? Jahat orang mendua hati itu. Rasul Paulus menuliskan, aku sudah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kamu sabar kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain. Jahat loh orang mendua itu, apalagi masa-masa pertunangan.
masa-masa pertunangan. Sebelum pertunangan saja sudah, mungkin masih pacaran, kemudian mendua hati, ini cadangannya ada di situ. Nanti ada lagi cadangannya ada di situ. Kalau toh putus sama dia ya masih ada yang di sana, putus sama sana ya masih ada yang di situ. Jahat itu, jahat. Apalagi sudah masuk pertunangan, apalagi sudah masuk dalam pernikahan. Jahat di hadapan Tuhan. Jahat di hadapan Tuhan. Ayo semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi itulah saya jelaskan soal kurang percaya, bimbang, itu jahat ya. Ini contohnya saja seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi endaklah kan untuk cadangan. Ya untuk cadangan kamu mau digitukan? Kamu mau dijadikan cadangan? Mau. Kalau memang mau enggak apa-apa ya, enggak jahat. Tapi jahat itu. Jahat itu. Kita enggak mau untuk cadangan, enggak mau. Tapi kalau menjadikan orang sebagai cadangan enak itu. Wah, jangan begitu. Itu jahat. Itu jahat. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua Matius 24 45 sampai ayatnya yang ke-51. Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai ayat 51. 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, sampai ayat 47 ini tidak ada masalah, ini orang benar. Nah, sekarang siapa itu rumput? Siapa itu kehidupan yang sampai dibuang ke dalam api? Tempatnya yaitu di tempat yang ratap dan kertak gigi tadi, ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Nah, mulai memukul hamba lain, menyengsarakan hamba lain. Siapa yang berani mukul? Ya kalau dia merasa kuat. Nah, kalau lemah tidak mungkin berani pukul. Tidak berani, karena dia merasa kuat, berani pukul hamba-hamba yang lain, menyengsarakan hamba-hamba Tuhan yang lain, berani. Nah, ini jahat, ini jahat. Oleh itu jangan menyengsarakan, jangan pukul, tidak berani pukul pukul dengan perbuatan, pukul dengan kata-kata, pukul dengan tindakan. Nah, ini sama. Nah, ini kalau tidak dalam bentuk pukulan, disebar-sebarkan, ini pukulan. Hati-hati, ini jahat di hadapan Tuhan, Lanjut, pemabuk, ini dosa makan minum kawin mengawinkan. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan ia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi yang kedua, kejahatan apa ini? Mukul. Nah, mukul, menyakiti yang lain, gosipkan yang lain, dan seterusnya. Sampai dia sendiri bertahan pada dosa sampai puncaknya dosa. Makan minum, kawin mengawinkan. Ini kejahatan yang nanti hari ini ada, besok dibuang dalam api. Ya, semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian lanjut yang ketiga, Matius 25 ayat yang ke-30. Matius 25 ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayatnya yang ke-30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Siapa itu? Yaitu hamba yang jahat dan malas. Nah, jahatnya sudah, tinggal malasnya. Jadi kejahatan apa ini? Malas. Jadi malas ini termasuk kejahatan. Ini satu pasangan ini. Kalau sudah jahat pasti malas, atau kalau dia malas pasti jahat. Malas itu tidak melaksanakan tugas. Sudah diberi tugas oleh Tuhan, tidak mau melaksanakan. Nah, kalau sudah tidak mau melaksanakan, biasanya ya tugas orang lain yang diurusi. Dia sendiri sementara diberi tugas tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Tapi tugas-tugas orang lain yang diurusi. Nah, ini malas. Ini juga kejahatan. Yuk, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita jabatan pelayanan sebagai apapun juga, jangan malas. Ayo laksanakan tugas.
laksanakan tugas. Jangan lihat orang, oh dia tidak melaksanakan, loh biar dia tidak melaksanakan. Yang penting kamu tugasnya apa, laksanakan. So, hamba yang berguna ini adalah hamba yang tidak malas. Kalau malas tidak berguna, tidak berguna. Oh ini ada pelamar pekerjaan. Oh, ini hebat ini. Lulusan luar negeri mungkin begitu. Ilmunya luar biasa. Tapi malas. Sehari masuk, 2 minggu izin cuti. 1 hari masuk, 1 bulan tidak masuk tanpa izin. Bagaimana kira-kira? Malas. Dikasih tugas ini ada tugas supaya segera dilaksanakan karena proyek ini sudah ditunggu ini. Tidak dilaksanakan. Ya tidak berguna kalau begitu. Sekalipun mungkin potensinya luar biasa. Apalagi sudah tidak ada potensi kemudian malas, wah tidak ada pilihannya. Kalau masih punya potensi kemudian malas, aduh ayo ya kamu sebenarnya punya potensi loh, ayo. Nah, sudah tidak ada potensi malas. Oleh sebab itu jangan malas. Orang tidak punya potensi pun kalau dia tidak malas masih bisa diharapkan. Apalagi dia mau belajar, masih bisa diharapkan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi kejahatannya di sini adalah karena kemalasan. Tidak setia. Diberi tugas tidak mau mengerjakan tugas dari Tuhan. Ini kemalasan. Jadi terakhir harus dibuang ke dalam api di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Kemudian yang keempat, Matius 22 ayat 13. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-13. Matius 22 ayatnya yang ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Loh, sebenarnya siapa ini? Nanti Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat 1. Ini adalah kehidupan yang menerima undangan untuk masuk pesta perkawinan. Diundang, datang. Tapi sayang, waktu di tengah pesta, di dalam pesta itu dia tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, di situ hanya dituliskan tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, sebenarnya apa yang digunakan kalau bukan pakaian pesta ini? Zakaria pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Zakaria pasalnya yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi kalau tidak mengenakan pakaian pesta berarti yang digunakan adalah pakaian kotor. Pakaian ini sebenarnya adalah pakaian pelayanan. Loh, berarti orang sudah melayani pun bisa masuk ke dalam api di mana tadi ratap dan kertak gigi tadi. Bisa. Ini adalah orang-orang yang melayani bukan sembarang pelayanan. Istilah masuk dalam perkawinan ini berarti melayani yang dibina oleh kabar mempelai. Ini waspada buat kita semuanya, termasuk saya. Ternyata dalam ibadah pelayanan pakaiannya tetap bertahan pada pakaian kotor. Ini jahat. Satu kali waktu bukan dipermuliakan tapi justru dibuang ke dalam api. Nah, sekarang saya tunjukkan di mana kejahatannya. Orang melayani kok jahat. Orang melayani pakaiannya kotor, pakaiannya ternoda. Di dalam Yudas 1 ayat 11 sampai 12 di situ ada 3 macam noda dalam pakaian. Yudas 1 11 sampai 12. Ini semua adalah pelayan-pelayan yang akhirnya pakaiannya kotor semuanya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda
dalam perjamuan kasih-Mu. Ini noda kotor, membuat pakaian kotor, yaitu mulai dari noda kain nama orang, ini bukan kain noda kain apa itu, bukan tekstil, bukan, ini kain nama orang. Apa nodanya kain? Iri hati. Apa yang nodanya kain? Marah pada adiknya, sampai membunuh, kebencian dan seterusnya. Nah ini, jadi menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, imam-imam, tetapi masih bertahan pada iri hati, amarah, kebencian. Nah, bukan berarti dia pakaiannya, dia meninggalkan pelayanan. Kalau meninggalkan pelayanan sudah jelas, ini masih melayani tapi sudah kotor. Begitu ada kebencian, istri benci pada suami, suami benci pada istri, anak pada orang tua, menantu mertua, gembala sidang jemaat, antar sidang jemaat dan seterusnya. Kalau masih ada kebencian, iri hati, itulah sama dengan pakaiannya kotor, pakaiannya ternoda. Berarti kalau dibiarkan, ya campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap tadi. Ini karena tidak memakai pakaian pesta. Jangan dikecilkan ya. Kebencian, iri hati, amarah, dendam, sakit hati jangan disepelekan. Memang dia itu makanya aku. Nah, jangan dikecilkan. Banyak kali kalau kita lebih jujur, kita benci pada orang, ternyata banyak kita yang salah. Bukan orang itu yang salah, kita yang salah. Setelah kita berdiam diri, kita renung-renungkan, kenapa aku begini? Loh, ternyata kita yang salah. Kita yang salah. Ini yang bahaya. Noda kain ini bahaya sekali. Kain melayani, bukan kain ini orang yang tidak pernah melayani, tidak, kain melayani, mempersembahkan korban. Habel juga pelayan. Jadi sama-sama pelayan, imam-imam, tapi sayang pakaian kain, pakaian yang ternoda. Kemudian yang kedua, pakaian ternoda, noda Bileam. Bileam ini noda upah. Jadi melayani tujuannya upah secara jasmani. Ini bahayanya apa? Jadi Bileam ini satu kali waktu menyuruh perempuan-perempuan Moab ini kawin campur sampai terjadinya kawin mengawinkan. Ini kalau dalam gereja Tuhan yang dicari upah secara jasmani, jadi jatuhnya di situ. Dosa makan minum sampai dengan puncaknya dosa. Yang terakhir yaitu noda Korah. Noda Korah. Korah ini pelayan, tapi tidak taat, tidak tunduk. Sehingga akibatnya sudah melawan Musa, melawan Harun, melawan Tuhan. Ini Korah, sekalipun Korah ini juga hebat, memang orang hebat ini Korah ini. Dan kawan-kawannya orang yang hebat. Tapi mau menuntut, ini noda. Jadi pelayanan itu bukan untuk menuntut. Pelayanan itu kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi ini kejahatan yang membuat dicampakkan ke dalam api, di mana terdapat ratap dan kertak gigi, yaitu tidak punya iman, kurang iman yang salah. Kemudian menjadi pelayan, tetapi masuk dalam dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Kemudian yang ketiga, melayani tapi dengan malas. Melayani dengan pakaian kotor. Ini sama dengan kejahatan, sama dengan rumput yang hari ini ada tetapi besok dibuang ke dalam api. Nah, saya mau tunjukkan ini pun, jadi kehidupan semacam ini pun masih ada kemuliaan, ada kemegahannya. Jadi bunga bakung atau rumput tadi ada kemegahannya. Sekalipun kehidupan itu besok dibuang ke dalam api, Tuhan masih sediakan kemuliaan, kemegahan, kemuliaan secara jasmani.
kemuliaan secara jasmani. Nah ini, tetapi yang dia tidak memiliki yaitu kemuliaan secara rohani. Tidak ada kemuliaan secara rohani. Apa kemuliaan secara rohani? Kemuliaan rohani ini adalah pembaharuan, keubahan hidup dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-2 sampai 11. Kita membaca agak panjang sebagai ayat yang terakhir. Yohanes pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yesus dan murid-muridnya, ayat 1 mungkin lebih bagus. Mulai ayat 1. Ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi kemuliaan secara jasmani ya bisa dalam bentuk ya, kekayaan dan lain-lain. Tapi terutama kemuliaan secara rohani itulah pembaharuan keubahan hidup. Tuhan mau kerjakan pembaharuan keubahan hidup pagi hari ini, terutama dalam nikah rumah tangga kita. Dalam nikah rumah tangga kita, nikah yang sudah kehabisan air anggur, sudah menjadi air tawar, sudah. Suami istri ketemu sudah tidak ada rasa apa-apa. Bahkan bukan rasa suami istri, bukan sudah rasa musuh. Rasa musuh sudah tidak ada rasa lagi. Tapi kalau pagi hari ini kita tidak jahat dengan praktek-praktek tadi, kita pun akan mengalami kemuliaan secara jasmani, diberkati secara jasmani, terutama kemuliaan secara rohani, pembaharuan dari air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Apa anggur itu? Dalam Kidung Agung dikatakan, kata-katamu manis seperti anggur. Kata-katamu manis seperti anggur. Dalam nikah rumah tangga ya, yang kalau sudah air anggur habis dalam nikah rumah tangga itu yang paling jelas ya kata-kata. Kata-kata. Kalau mungkin dulunya suami kalau memanggil istrinya dengan sebutan yang mesra, apa biasanya itu? Baby, wah mesra sekali, baby. Tapi begitu air anggurnya habis, apa? Mohon maaf, babi, waduh, jauh sekali nih, jauh sekali. Jadi dari perkataan ini bisa diketahui bahwa air anggur sudah habis, sudah tidak ada lagi perkataan manis, tidak ada lagi perkataan manis. Kalau dulu menghadapi suaminya, sabar sekali, menghadapi calon istrinya, sabar sekali, tidak apa-apa dek, tidak apa-apa. Kalau tunangannya, pacarnya kesandung batunya yang dipukuli, batunya yang dicongkel, gara-gara kau batu. Nah, sesudah menikah kalau sudah kehabisan air anggur, apa yang terjadi? Matanya di mana? Lu kayak gitu loh. Ini betul-betul kalau sudah terjadi kehabisan air anggur. Oleh sebab itu bagaimana supaya dari tawar ini bisa menjadi anggur yang manis? Harus ada kemuliaan Tuhan, harus ada mujizat secara rohani.
Bagaimana caranya mujizat rohani? Jangan jahat, sudah itu saja. Dalam nikah rumah tangga jangan jahat. Suami istri jangan jahat. Dalam pelayanan jangan jahat. Kalau dalam pelayanan tidak jahat, ada mujizat secara rohani, pembaharuan keubahan hidup. Sehingga kalau ada air anggur manis, saya tidak sempat tunjukkan ayat-ayatnya pagi hari ini. Kalau ada air anggur manis, air anggur itu mengalir ke bibir orang yang sedang tidur. Itulah Yesus yang tertidur. Yesus tertidur ditandai dengan angin, badai dan gelombang. Nah ini, kalau tidak ada kata-kata manis, yang ada angin, badai dan gelombang. Dalam nikah rumah tangga tidak ada kata-kata manis, yang ada angin, badai dan gelombang. Dalam ibadah pelayanan tidak ada kata-kata manis, yang ada angin, badai dan gelombang. Tidak sanggup kita, ya pasti tenggelam. Tapi kalau ada mujizat pembaharuan keubahan hidup, kata-kata manis, mulai kata-kata saja pagi hari ini. Bisa berkata yang baik, benar, itu saja. Ayo, ulangi lagi. Mungkin ketemu suamimu, ketemu istrimu pagi hari ini, coba. Jangan keras-kerasan berkata yang tidak baik. Coba berkata yang baik. Berkata yang baik. Kalau engkau tidak jahat, Tuhan sanggup untuk membaharui, mendandani, menjadikan indah, mengubahkan dari tabiat lama menjadi sifat tabiat yang baru, tabiat rohani. Dimulai dari mulut benar, mulut baik, sampai satu kali waktu tidak salah dalam berkata-kata. Itulah nanti puncak keindahan sempurna kita menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati kita sekalian. Satu pujian tadi kita nyanyikan Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Dua, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Dengan sambil kita berlutut. Tuhan sedang merenda untuk menjadikan kehidupan kita indah dalam nikah rumah tangga, dalam penggembalaan, ibadah pelayanan, dalam segala aspek kehidupan kita sampai puncak keindahan. Kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, tetapkan dalam hati kami semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang jahat Tuhan. Biar semua menjadi orang yang benar, supaya selama kehidupan kami di dunia ini Tuhan, Engkau memperindah kehidupan kami. Kami mengalami mujizat-mujizat secara jasmani, mujizat secara rohani, pembaharuan keubahan hidup, sampai terakhir nanti kami, haleluya, bisa menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan. Saudara kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya dengan bertahan untuk tetap hidup dalam kebenaran, jangan menjadi jahat. Tuhan sedang mengerjakan keindahan dalam kehidupan kita, sampai puncak keindahan, masuk pesta nikah anak domba Allah. Angkat dua tangan kita ke atas, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau lihat tangan-tangan yang diulurkan ini Tuhan, tolong kami semuanya. Hamba-Mu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, bersama dengan keluarga kami Tuhan. Jangan ada yang tetap bertahan menjadi kehidupan yang tetap jahat, supaya tidak dibakar, tidak binasa,
tetapi kami diperindah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Turunkan tangan. Haleluya. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya. Gembalakan kami baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok. Kami mendengarkan firman-Mu, kami taat akan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan pekerjaan Tuhan tolong. Perusahaan anak-Mu di Taiwan Tuhan tolong. Proyek perumahan di Ngawi Tuhan tolong. Setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu pemerintahan swasta Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal, pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft. Tuhan tolong semuanya. Penjualan tanah, pembelian tanah, Tuhan tolong semuanya. Perizinan usaha, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Mencari sekolah baru, Tuhan tolong. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepanen, kuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Demikian juga perjodohan kaum muda juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Berikan satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar, satu pelayanan yang benar, masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kevin juga Tuhan menolong pulihkan sampai seperti semula Tuhan. Juga Andre Pratama juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang hamil Tuhan menjaga bayinya, ibunya sampai melahirkan dengan sempurna. Pergumulan dalam kesehatan yang lain Saudara Yudi, Yuni, Mas Mis, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Ibu Lasmi, Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo, Bapak Ibu Yuli, Pak Philip, Bu Ani, Yosi Egi, Bapak Acun, Ibu Yati, Anak Niko, Bapak Agus Esra dan Ibu Nila Meka Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Andrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya Tuhan. Juga Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gebi, Resita, Betnego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanesia, Glory, Tuhan tolong semuanya. Magdalena, Yosua, Sadra, Johannes, Tuhan juga menolong. Juga Angelin, Tuhan tolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Pohan, Tuhan tolong semuanya. Keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamura, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya. Juga keluarga Pak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luceria Sitorus bersama para Mita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Mbah Sinem, Tuhan tolong semuanya. Bapak Sarone Koraharjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong juga. Bapak Junedina Pitupulu bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga juga Tuhan tolong semuanya. Ibu Yuliana Endang bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini tanpa kami sebutkan satu persatu Tuhan, jamah mereka semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk sakit penyakit mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan, kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang semuanya juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Organisasi gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan jadikan hari yang diberkati oleh Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.
semakin tua dan semakin gelap. Mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Dunia semakin tua dan semakin gelap. Mentari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Manusia semakin hidup dalam kegelapan, hidup dalam kedurhakaan. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin. Marilah kita semua selalu hidup benar, tunduk pada kehendak-Nya. Semakin bertambah orang yang durhaka, kasihnya menjadi semakin dingin.